Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Masya Allah, anak bunda cantiknya, ucap Bunda Farah yang kini tengah berada di ruang rias khusus pengantin. Aza melihat dirinya lewat pantulan kaca yang kini sudah tengah dirias cantik. Masya Allah, mantunya Umi, ucap Umi yang baru saja datang. Cantik kan Umi? Tanya Bunda Farah. Cantik banget ini mah mantu Umi, Masya Allah sekali, balas Umi. Beneran nih, gue mau nikah, ucap hati Aza. Kak, ini gaunnya, silahkan diganti, ucap seseorang asisten murias pengantin. Aza melihat gaun pengantinnya, dia menyukai gaun itu karena terlihat sangat cantik dan indah. Cantik banget gaunnya, tapi ini kan gaun pernikahan. Gumam hatinya. Beberapa menit kemudian Aza sudah selesai mengganti bajunya, sekarang dia sedang di pakaian hijab agar terlihat lebih cantik untuk dilihat calonnya. Udah siap semua? Tanya Ayah Adrian kepada para santriwan yang tengah mempersiapkan persiapan di masjid pesantren. Sampun Abah Yai, balasnya. Gimana teman? Tanya Abah yang baru saja datang. Sudah selesai teman. Abah mengangguk. Rei sudah siap? Tanya Ayah Adrian. Rei sudah siap. Ya sudah kalau gitu teman, kita tinggal tunggu Aza dan Pak penghulunya. Pukul 8 telah tiba. Semua para santri sudah berkumpul di masjid, barisan santriwati di sebelah kanan dan santriwan di sebelah kiri, tetapi mereka dibatasi oleh papan yang panjang. Kini keluarga Aza dan Gus Rey sudah berkumpul, Pak penghulu sudah datang dan duduk di sebelah Ayah Adrian dan Abah di sebelahnya. Gus Rey dia di seberang Ayah Adrian dan Pak penghulu, Aza, Nia, Bunda Farah dan Umi mereka duduk agak berjauhan di tengah-tengah tempat akad. Aza menunduk. Kenapa gue jadi tegang gini ya? Gumam hatinya. Za, bisik Nia. Jangan tegang. Siapa juga yang tegang, biasa kok. Acara sudah dimulai, kini ijab kabul telah dimulai. Baik, mari kita mulai. Apakah sudah siap semua? Tanya Pak penghulu. Siap. Untuk pengantin pria. Siap, siap Pak, balas Gus Rey yang sedikit tegang. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai dahulukan berdoa. Setelah doa, Pak penghulu menyuruh Gus Rey menjabat tangan Ayah Adrian. Silahkan, jabat tangan mertua kamu, ucap Pak penghulu. Bismillah. Gus Rey menjabat tangan Ayah Adrian. Silahkan Pak, dimulai, ucap Pak penghulu. Ayah Adrian sudah memegang mik dan siap untuk mengucapkan ijab kabul, begitupun dengan Gus Rey yang kini juga tengah siap memegang miknya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Muhammad Reifan Al-Hafiz, ankahtuka wa zawajtuka mahtubataka binti Azalea Bianca Afralio alal mahri 50.000 rial wa majmuid min, adawat al-salat, ucap Ayah Adrian. Sekarang giliran Gus Rey, dia sedikit tegang dan mengambil nafas panjangnya, setelah itu dihembuskan. Bismillahirrahmanirrahim, qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril matkur, balasnya. Sah, sah, teriak para saksi. Alhamdulillah, ucap Abah. Gus Rey dan semuanya berdoa. Setelah berdoa, Aza sudah diperbolehkan duduk sebelah Gus Rey. Silahkan, salim pada suami kamu, ucap Pak penghulu. Salim, tanya Aza bingung. Za, salim, ucap Ayah Adrian. Aza menurutinya, dia menatap Gus Rey dan langsung menyalami Gus Rey. Rey, silahkan doakan istri kamu, sesuai yang sudah Abah ajarkan, ucap Abah. Iya Bah, balas Gus Rey. Aza, kamu sedikit maju nak, ucap Abah. Mau ngapain Bah? Tanya Aza. Aza, turutin, ucap Ayah Adrian sedikit melototkan matanya. Aza menghela nafasnya dan sedikit maju. Gus Rey dia langsung saja meletakkan tangan kirinya di kepala Aza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi, wa auzubika min syariha wa syari ma jabaltaha alaihi.
Gus Ray selesai mendoakan Aza. "Ray, cium kening istrimu," perintah Abah. Gus Ray diam, sementara Aza dia terkejut dan melirik Gus Ray. "Ray, panggil Abah sekali lagi." "Iya Bah." Gus Ray langsung saja menurutinya. "Kap." Aza terkejut dan memegang keningnya. "Silahkan, sekarang giliran pasang cincin kalian dan setelah itu tanda tangan surat pernikahan kalian." Gus Ray langsung saja memasangkan cincin pernikahan kepada jari manisnya Aza, sebaliknya pun dengan Aza. Setelah itu mereka langsung saja mentandatangani surat pernikahannya. Beberapa jam kemudian acaranya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kini para santri sudah bergantian mengucap selamat kepada Gus Ray dan Aza. "Aza, panggil Nia." Nia langsung menghampiri Aza dan Gus Ray yang tengah berdiri. "Selamat ya Za atas pernikahan kamu sama Gus Ray. Semoga sakinah mawadah warahmah," ucap Nia. "Makasih," balas Aza sedikit tersenyum paksa. "Cepet kasih aku ponakan," ucap Nia. Aza melototkan matanya, bilang, "Apa kamu?" Nia terkekeh kecil, "Enggak. Aza, Ray, selamat buat kalian ya. Semoga sakinah mawadah warahmah," ucap Umi. "Makasih Umi," balas keduanya. "Aza, anak kesayangan Bunda, selamat ya sayang," ucap Bunda memeluk Aza. "Ray, sekarang kamu sudah menjadi menantu saya. Pesan saya cuma satu, jaga anak kesayangan saya ini jangan sampai lecet. Kalau kamu lecetin saya ambil kembali," ucap Ayah Adrian. "Iya Om, saya gak bakal menyakiti Aza," balas Gus Ray. "Jangan panggil Om dong. Saya sudah menjadi mertua kamu, panggil Ayah." "Iya Ayah." "Ke Bunda juga kamu panggil Bunda ya Ray, kan sekarang kamu udah jadi menantu saya." "Iya Bunda." "Aza, sekarang kamu sudah menjadi seorang istri, pesan Ayah ke kamu harus menjadi istri yang baik bagi suami kamu," ujar Ayah Adrian. "Dan jangan pernah membantah ya Za, Ray. Kalau Aza membantah tinggal telepon Bunda sama Ayah aja," saut Bunda. "Betul tuh," ucap Ayah Adrian. "Iya Bunda, Ayah," balas Gus Ray. "Aza, panggil Umi." "Iya Umi. Sekarang kamu udah jadi menantu Umi. Semua doa dan ucapan Umi menjadi nyata. Umi selalu saja ingin kamu menjadi menantu Umi dan sekarang kamu sudah jadi membantu Umi." Aza hanya tersenyum. "Ray, ingat pesan Abah, jadi suami harus bisa membimbing istri dengan baik. Lakukan semua yang sudah pernah Abah ajarkan ke kamu," ujar Abah. "Iya Bah, insya Allah Ray tidak akan mengecewakan Abah." "Bagus. Oh iya teman, mereka kan sudah menikah dan Aza dia tidak mungkin dong tinggal di asrama lagi," ucap Ayah Adrian. "Tenang teman, Aza tidak akan tinggal di asrama lagi, dia akan tinggal bersama Ray di rumah sebelah pondok. Rumah hitam coklat pojok itu." "Iya teman, itu rumah Ray, dulu dia membangun rumah itu untuk ditempati setelah mempunyai istri." "Baiklah, teman kalau begitu. Jadi gue tinggal berdua dong sama Gus Ray," gumam hati Aza. Setelah semua selesai, Aza dan Gus Ray langsung saja menuju rumah yang akan ditempati. Mereka sudah sampai. Aza menatap dan melihat rumah itu. "Ini rumah Gus?" tanya Aza yang di sebelah Gus Ray. "Iya, itu rumah aku," balas Gus Ray yang tengah membawa 2 koper besar. "Aku." Gus Ray bilang aku, biasanya juga dia bilang saya kamu, ucap hati Aza. "Ya udah ayo masuk." Aza dan Gus langsung saja masuk ke dalam rumah itu. Besar juga rumahnya. "Iya iyalah, rumah siapa dulu gitu loh," ucap Gus Ray. "Rumah saya," balas Aza. Gus Ray melirik Aza, "Rumah kamu?" "Rumah akulah, kan aku yang bangun rumah ini." "Loh, Gus ini gimana sih, Gus? Kalau seseorang sudah menikah semua barang milik suaminya bakal jadi barang istrinya juga lah." Iya, bawel. Malah dibilang bawel, gak jelas nih orang." Gus Ray meninggalkan Aza tanpa merespon apapun. "Gus, malah ditinggal," teriaknya sambil mengejar Gus Ray. Kini mereka berdua sudah sampai di kamarnya.
Ini kamarnya, tanya Aza. Gak, gudang, balas Gus Ray. Aza menatap malas Gus Ray, ada berapa kamar di rumah ini? 3, tapi yang baru keisi barang cuma kamar ini, yang 2 masih kosong. Oh, Aza langsung saja duduk di kasur dan Gus Ray langsung menaruh koper itu. Gus Ray langsung menuju ke kasur. Gus mau kemana? Tanya Aza. Mau tidurlah. Capek, balasnya. Tidur di sini. Iyalah Za, mau di mana lagi? Ih, enggak boleh. Gus Ray melihat Aza heran, kok gak boleh? Gus, saya itu gak mau tidur berdua sama Gus. Kenapa gak mau? Kita udah sah. Ya tahu, tapi saya gak mau tidur berdua Gus. Terus aku tidur di mana? Ya tidur di mana gitu kek, di ruang tamu bisa, di kamar lain kan bisa. Gus Ray menghela nafasnya, untung kamu udah jadi istri aku, Za. Aza melihat sinis Gus Ray. Ya udah, aku tidur di ruang tamu saja. Ya udah loh. Gus Ray langsung saja berjalan menuju ke ruang tamu, tapi dia berhenti dan membalikkan badannya. Aza melihat Gus Ray, apalagi Gus. Kamu nyuruh tidur di luar, tapi aku gak dikasih bantal gitu. Nih ambil, sekalian sama selimutnya. Kamu gak pakai selimut. Udah ada, tadi saya bawa selimut kok. Ya udah kalau gitu, ucap yang mengambil bantal dan selimut. Tolong, tutup pintunya, ucap Aza. Iya Tuan Putri, balas Gus Ray. Gus Ray langsung keluar dan menuju ke ruang tamu. Akhirnya gue bisa tidur di kasur empuk lagi setelah sekian lama. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ada untungnya juga gue nikah sama Gus Ray, kan gue udah gak tinggal di asrama lagi, bisa bebas bangun kapan aja terus bebas dari aturan pengurus juga, ucapnya yang tengah berbaring di kasur. Udah mau bersih-bersih dulu terus tidur. Tok tok tok, Za, bangun, teriak Gus Ray sembari mengetok pintu kamarnya. Azalea bangun, teriaknya yang tak henti mengetok pintu. Aza terbangun mendengar teriakan Gus Ray. Apa sih tuh Gus, masih jam 3:30 juga, ucapnya sembari melihat arah jam. Za, bangun, teriak Gus Ray tanpa henti. Aduh, iya bentar, balas Aza yang menuju ke arah pintu. Aza langsung bergegas memakai hijabnya dan membuka pintu kamarnya. Kenapa dikunci sih pintunya, ucap Gus Ray yang tengah berdiri di hadapan Aza. Biar Gus gak masuk, balas Aza yang masih menguap. Aku suami kamu loh Za. Tahu, terus kenapa dikunci? Emang kalau aku masuk gak boleh? Gus, kalau Gus Ray masuk dengan keadaan saya gak pakai hijab, ya gak boleh lah, ucapnya yang menjelaskan kepada suaminya. Gus Ray menghela nafas, Azalea, aku suami kamu kalau kamu gak berhijab di depan aku gak apa-apa. Kata ayah, kalau aku membuka aurat kepada laki-laki yang bukan mahram itu bakal dapat dosa, ucap Aza yang terus membantah. Za, aku mahram kamu. Aku suami kamu bahkan ketika kamu memperlihatkan rambut kamu gak bakal jadi dosa bagi kamu karena aku suami kamu. Oh, jadi gak dapat dosa, tanya Aza dengan kepolosannya. Enggak, Aza hanya diam dan terus menguap dan Gus Ray dia tersenyum melihat istrinya yang tengah mengantuk berat itu. Ya udah, kita salat subuh, ajak Gus Ray. Masih salat, tanya Aza. Lah Za, kamu Islam masak gak salat? Kirain abis nikah dan gak tinggal asrama, jadi bebas kena aturan pengurus, ucapnya. Kata siapa? Ingat ya, walau kamu udah gak tinggal di asrama dan gak kena peraturan pengurus, kamu tetap kena peraturan dari aku. Aza memutar bola mata malasnya. Ya udah, ayo kita berjamaah, ajak Gus Ray. Berdua. Iya Za, jawabnya dengan lembut. Aza dan Gus Ray langsung bersiap untuk salat subuh. Mereka selesai salat subuh. Gus Ray membalikkan badannya ke arah Aza. Salim, ucapnya sembari menyalurkan tangannya. Aza melihat heran, harus, Salim, tanyanya. Aza, ketika sepasang suami istri setelah melakukan sholat seorang istri harus menyalami suaminya,
bukan hanya ketika setelah salat tapi ketika kamu hendak pergi atau aku hendak pergi, kamu harus salim ke aku, ucapnya dengan sabar kepada istrinya. Aza langsung menyalami Gus Ray, dan sementara Gus Ray dia mencium kening istrinya. Aza terkejut dan menjauh dari Gus Ray. Gus, apa-apaan sih, ucapnya marah dan memegang keningnya. Gus Ray tersenyum, gak boleh aku melakukan itu. Gak, balas Aza. Kenapa gak? Dapat pahala tahu, ucap Gus Ray. Terserah, balas Aza sembari meninggalkan Gus Ray. Gus Ray hanya tersenyum melihat tingkah istrinya itu. Gak salah kamu jadi istri aku, Za. Jam 6.30 telah tiba, banyak para santri yang sudah siap untuk kembali bersekolah. Aza sudah siap memakai seragam sekolah batiknya itu, dia melihat dirinya di pantulan kaca yang tengah merapikan seragam sekolahnya. Sayang, panggil Gus Ray kepada Aza. Aza menoleh ke arah Gus Ray dengan heran. Apa sih? Sayang, ucapnya. Salah lagi. Salah banget, balas Aza. Gus Ray terkekeh, mau sekolah. Pulang jam berapa nanti? Tanya Gus Ray. Jam 12. Oh. Aza sudah siap dan langsung bergegas mengambil tasnya. Gus Ray yang melihat istrinya sibuk untuk bersiap berangkat sekolah. Aza langsung keluar tetapi diberhentikan oleh Gus Ray. Apa lagi Gus? Tanya Aza. Lupa. Aza menatap heran Gus Ray, dia tidak mengerti dengan ucapan Gus Ray. Gus Ray menyalurkan tangannya sebagai tanda menyuruh Aza untuk salim kepada dirinya. Aza sudah mengerti maksud suaminya itu. Tanpa berlama-lama dia langsung menyalami Gus Ray. Nih, uang buat kamu, ucap Gus Ray sembari memberikan uang 100.000 kepada Aza. Buat sangu sekolah. Beneran? Iya, nih. Aza langsung mengambil uang yang diberi Gus Ray. Dia sangat senang mendapatkan uang sangu sekolah yang lebih banyak dari biasanya di pesantren. Ini beneran Gus. 100.000 buat Aza semua. Iya, Za. Aza tersenyum lebar, makasih Gus. Sama-sama. Ya udah, saya mau berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aza sudah sampai di pesantren, ia langsung bergegas menuju ke sekolahnya sementara itu dari arah jauh dia melihat Nia yang juga ingin berangkat ke sekolah. Nia, teriaknya. Nia yang mendengar teriakan seseorang yang memanggilnya, dia langsung membalikkan badannya. Aza langsung lari dan menghampiri Nia. Aza, ucap Nia. Hai, sapa Aza yang ngos-ngosan. Nia melihat Aza dengan heran, kamu kok udah sekolah? Lah gak boleh aku sekolah. Ya gak apa-apa, tapi kan kamu baru nikah, gumam Nia. Ya terus, kalau aku nikah gak boleh sekolah. Kan baru kemarin kamu nikah, masak udah mau sekolah. Emang kenapa sih? Gak apa-apa, cuma kan biasanya orang setelah nikah sibuk honeymoon, ucap Nia. Aza melihat malas Nia, apa sih kamu? Nia terkekeh, hehehe, bercanda. Heleh, ucap Aza. Gak usah marah dong, ayo kita berangkat sekolah. Ayo Za, ajak Nia. Iya ayo. Ba'da duhur telah tiba, kini banyak santri yang selesai salat subuh sementara santri yang sekolah formal sudah diperbolehkan pulang sekolah dengan syarat harus melakukan salat berjamaah duhur bersama. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Ustadz Jeffrey yang mengetok pintu rumah Gus Ray. Waalaikumsalam, jawab Gus Ray yang langsung menghampiri dan membukakan pintu rumahnya. Krek, Jeffrey, ucap Gus Ray. Halo sepupuku, apa kabar, ucap Ustadz Jeffrey. Alhamdulillah, baik, masuk, ajak Gus Ray. Ngoke. Gus Ray dan Ustadz Jeffrey langsung saja duduk di ruang tamu. Nyampe jam berapa? Tanya Gus Ray. Tadi subuh. Oh ya Ray, nih roti pahlawan buat lo, ucap Ustadz Jeffrey yang memberikan oleh-olehnya. Gus Ray langsung mengambilnya, makasih. Sama-sama. Ustadz Jeffrey melihat sekeliling rumah Ray, dia seperti menyari seseorang dan Gus Ray, dia melihat Jeffrey dengan heran. Nyari siapa lo? Tanya Gus Ray. Aza, jawabnya.
Lo udah tahu. Udah, gue udah tahu semua cerita lo sama Aza, balas Jeffrey. Siapa yang kasih tahu? Perasaan gue belum cerita. Umi sama Abah, mereka tadi udah cerita semua ke gue. Lo tadi ke pesantren dulu. Iya, gue kira lo di sana. Pas gue tanya ke Umi lo, Abah sama Umi lo cerita tentang kejadian lo sama Aza. Baguslah kalau lo udah tahu, gue gak usah capek-capek cerita. Kok lo mau nikah? Tanya Jeffrey. Awalnya gue tolak, tapi Abah yang maksa. Kalau Aza dari awal menolak terus tapi gak didengerin. Jadi, lo sama Aza nikah tanpa ada perasaan. Kalau Aza sih kayaknya iya, tapi kalau gue enggak. Enggak gimana? Tanya Jeffrey penasaran. Gus Ray hanya diam. Ray, jawab kali. Ya gue suka. Jeffrey terkejut, lo suka Aza? Gus Ray mengangguk. Sejak kapan? Perasaan gue lihat lo kayak gak punya perasaan apapun ke dia, ucap Jeffrey bingung. Sejak setelah menikah, balas Gus Ray. Cepet amat, perasaan baru kemarin lo nikah. Ya, itu yang dinamakan cinta tumbuh setelah halal, balas Gus Ray. Anjay, saudara gue sangar bro, ucap Jeffrey sembari menepuk tangan. Gus Ray hanya diam melihat sepupunya. Kapan ya giliran gue sama Nia? Makanya cepet dihalalin. Ya kalau gue mau halalin, masalahnya dia belum lulus. Kalah sama gue lo, Aza belum lulus aja gue udah nikahi padahal lo duluan yang punya rencana mau halalin Nia, ejek Gus Ray. Masalahnya, gue sama lo beda. Oh ya Ray, tapi apa bisa lo ambil hati Aza? Tanya Jeffrey. Bisa. Tapi Aza kayak gak suka gitu sama lo, orang dia kalau lihat lo bawaannya kesel mulu. Cinta itu akan tumbuh ketika hidup bersama, gue yakin kalau gue berusaha dapetin hati Aza seiringnya waktu dia bakal luluh ke gue. Sangar lo bro, balas Jeffrey. Assalamualaikum, ucap Aza yang baru saja datang. Waalaikumsalam, balas keduanya. Aza melihat Ustadz Jeffrey. Udah pulang? Tanya Gus Ray. Udah. Gus Ray langsung berdiri dan menyalurkan tangan, dan Aza dia sudah paham apa maksud Gus Ray. Tanpa basa-basi dia langsung menyalami suaminya sementara Jeffrey melongo melihat Aza dan Gus Ray. Nih roti pahlawan, ucap Gus yang memberikan roti pahlawan kepada Aza. Dari siapa? Tanyanya. Jeffrey, tadi dia bawa oleh-oleh. Oh. Balasnya sembari mengambil roti. Aza tersenyum kepada Ustadz Jeffrey, makasih ya Ustadz oleh-olehnya. Sama-sama, Za, balas Jeffrey dengan senyum. Gus Ray melihat Aza dan Jeffrey dengan malas. Gak usah senyum-senyum gitu, Za. Kenapa? Aku gak suka. Kamu senyum-senyum kepada laki-laki lain, ucap Gus Ray datar. Gus Ray cemburu. Sejak kapan nih orang cemburu? Gumam hati Aza. Ustadz mau minum apa? Tanya Aza kepada Ustadz Jeffrey. Wah, kamu peka sekali Za, tahu aja saya belum dihidangkan minuman sama Ray, ucap Jeffrey. Ustadz mau minum apa? Saya mau minum. Gak usah Za, kamu ke kamar aja, ucap Gus Ray. Kan Aza mau buatin minum. Biar aku aja, kamu masuk ke kamar sekarang, perintah Gus Ray. Iya, balas Aza yang langsung bergegas ke kamar. Ray, kenapa sih lo, ucap Jeffrey. Gak suka ya gue, lo senyum set gitu ke istri gue. Cemburu lo. Iya, kenapa? Jeffrey tertawa, ya Allah, baru pertama kali ini gue ngeliat sepupu gue cemburu. Salah gue cemburu ke istri gue. Gak, cuma lucu aja. Apaan maksud lo? Lucu aja. Baru pertama kali ini gue ngeliat lo cemburu perihal wanita, ucap Jeffrey yang masih tertawa. Gus Ray melihat Jeffrey dengan malas, balik lo sekarang. Gue diusir, tanya Jeffrey. Tega lo, mentang-mentang udah nikah. Gak peduli. Gitu loh ya Ray, padahal dulu sebelum nikah lo selalu ke gue. Balik gak lo, ucap Gus Ray. Ya, balas Jeffrey yang sudah berdiri. Udah gak dikasih minum,
diusir lagi, nyesel gue bawain lo roti pahlawan. Gak ikhlas lo, ucap Gus Ray dengan wajah yang sudah tampak seram. Ikhlas. Ya udah, pulang sana. Ya Allah, iya Ray gue pulang. Ya udah sana. Allahu Akbar, Assalamualaikum, ucap Jeffrey. Waalaikumsalam. Gus Ray langsung saja menutup pintu rumahnya dan bergegas menuju ke kamar. Gus Ray melihat Aza yang kini tengah sibuk memakan roti pahlawan dengan menonton televisi. Za, panggilnya yang langsung duduk di sebelah Aza. Apa? Balas Aza sembari memakan roti dan sibuk dengan tontonannya. Udah salat duhur. Udah tadi di sekolah. Bagus. Gus mau, ucap Aza yang menawarkan roti pahlawan. Mau dong. Ini, ucap Aza yang memberikannya. Ambilin Za. Gak mau. Gus kan punya tangan, bisa dong ambil sendiri. Ingat kata bunda, kamu harus nurut sama aku. Aza menghela nafas. Manja banget sih nih Gus. Ucap hatinya. Aza langsung saja mengambilkannya dan memberi ke Gus Ray. Enak ya Za? Yalah, namanya juga roti pahlawan. Manis. Apalagi makannya sambil lihat kamu, goda Gus Ray. Dek, apa sih Gus? Kamu cantik Za, ucap Gus Ray. Dari dulu kali, istri aku cantiknya Masya Allah sekali, beruntung aku dapetin kamu, goda Gus Ray yang terus-menerus. Pipi Aza sudah memerah, dia sedikit salting mendengar perkataan Gus Ray. Apa sih Gus ini dari tadi, muji-muji cantik terus, saya itu emang cantik dari dulu. Iya, makanya aku kagum. Aza hanya diam dan memakan rotinya. Dia sebenarnya menahan saltingnya. Baru juga dapat sehari nikah udah gombal, ternyata dibalik dinginnya Gus Ray dia bisa gombal juga. Ucap hati Aza. Za, panggil Gus Ray. Kamu gak ada kegiatan di pesantren? Gak ada, emang kenapa? Gak apa-apa. Ting, pesan masuk. Gilang, Kak. Bisa ke markas gak? Ngapain? Ada perlu penting banget. Ya, oke. Aza, panggil Gus Ray dengan lembut. Apa? Aku pergi dulu ya. Pergi aja. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ya udah, aku pergi dulu ya. Aza mengangguk dan masih sibuk memakan roti pahlawan. Ia sangat menyukai roti pahlawan. Salim Za, ucap Gus. Kotor, ucapnya sembari melihatkan tangannya yang penuh dengan coklat. Gus Ray hanya tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong tutupin pintunya. Iya cantik, balas Gus Ray. Gus Ray kenapa jadi gitu ya? Dari tadi subuh dia bener-bener berubah sikapnya. Padahal dulu dia selalu cuek dan cari gara-gara terus, gumam Aza. Bersambung.